Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal habib an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang sama-sama kita cintai, para guru, para alim ulama, para asatidz, yang mudah-mudahan insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus akhussu bidzikri, bukan untuk membatasi nama-namanya, tapi untuk menghormati beliau-beliau, para guru panutan kita, tauladan kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin, LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mustafa Mughni, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mughni. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Ali Muhammad Ilyas, ingatnya petinju aja ini, Muhammad Ali, bodinya boleh. Muhammad Ali Marwal Ilyas, Muhammad Ali lagi dah, Muhammad Ilyas, Masya Allah. Muhammad Ilyas Marwal LCMA sebagai pengasuh Lembaga Tahfiz Quran Nurani dan juga ketua himpunan alumni mahasiswa alumni Maroko Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kiai O.O. Sarkosi, para alim, para guru, para ustadz, yang mohon maaf saya nggak sempat nyatet. Tadi ada yang baru datang, mohon maaf. Kiai siapa? Kiai Haji Abdullah, pimpinan pesantren Al-Mawaddah Ciganjur. Semua para hadirin, para tamu undangan, para tokoh masyarakat, utusan perwakilan pemerintah ataupun aparat penegak hukum, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu, para wali-wali santri, yang saya hormati seluruh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Ilmi, mari kita doakan, mudah-mudahan anak-anak kita, santriwan dan santriwati Pesantren Nurul Ilmi, semoga Allah
limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka, menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi alim dan alimah, menjadi mujahid dan mujahidah, menjadi orang-orang yang bermanfaat ilmunya di dunia sampai ke akhirat nanti, dalam rangka mengembangkan, mensiarkan dakwah Islam sampai ke seluruh pelosok Nusantara dan ke seluruh penjuru dunia. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kita doakan mudah-mudahan para guru, para asatidz, pembina-pembina, anak-anak kita di pesantren Nurul Ilmi dan semua pesantren, baik Darul Mughni, Lembaga Qurani, kemudian Al-Mawaddah dan seluruh pesantren-pesantren di Indonesia, kita doakan kiai-kiainya, guru-gurunya senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi ilmunya, diberkahi dakwahnya, sehingga dapat menuntun dan membimbing kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sa'adatul darain, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja demi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya, taufik hidayahnya, kita dipertemukan di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di majlis ini, di pesantren ini, insya Allah semakin meningkatkan tautan ukhuwah di antara kita umat Islam. Dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya berbondong-bondong bisa masuk surga, bertemu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nikmat Allah luar biasa. Alhamdulillah, musim penghujan sekarang ini membawa banyak hikmah, membawa banyak hikmah, membawa banyak pelajaran, semakin mengingatkan kita betapa manusia ini kecil di hadapan Allah, betapa rencana-rencana manusia ini sangat lemah di hadapan kekuasaan Allah, betapa Allah kirimkan air, Allah kirimkan hujan. Subhanallah, jadi pelajaran buat kita semua. Ada yang rumahnya hanyut, ada yang mobilnya hanyut, bukan kelelep lagi, hanyut di bawah air. Ada gedung hancur, rusak. Bahkan pesantren, saya dengar di daerah Lebak, pesantren Masya Allah luar biasa, ujian dari Allah, ibtila dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah guru hanyut ke bawah air, aulanya jebol. Subhanallah, untung santrinya lagi pada libur. Allahu Akbar. Allah punya rencana, Allah punya takdir. Allah turunkan air bukan tanpa sebab. Allah turunkan hujan sudah ada takarannya. 2 kali di dalam Al-Quran Allah menyebut
kami turunkan air hujan itu dari langit dengan takarannya. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 18, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 11, Allah juga ta'ala berfirman, walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin. Subhanallah, semua air yang Allah turunkan, Allah curahkan, yang menurut kita itu banyak, besar, meluap, meluber, memakan korban, harta benda, bahkan nyawa, itu semua tidak lepas dari takdir, kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat Rasulullah, dari majlis maulid ini, saya menghimbau kepada saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat untuk kita sama-sama bermuhasabah, untuk sama-sama kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempatan ini mari kita jadikan sebagai sarana wasilah untuk kita saling peduli, menunjukkan kasih sayang di antara sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa? Dalam surah Yunus ayat 107, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah hendak menimpakan kepada kamu dengan satu kemadaratan, kesusahan, kesulitan, maka ketahuilah tidak ada yang dapat menyingkap, tidak ada yang dapat menyembuhkan, tidak ada yang dapat meringankan madarat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah hendak menginginkan kepada kamu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menahan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Baik buruk itu sudah Allah tetapkan, Allah timpakan kepada siapa hamba-hamba yang Dia inginkan. Maka tugas kita, keimanan kita sebagai umat Rasulullah, membimbing kita untuk percaya, yakin penuh dengan takdir Allah bahwa semuanya baik buat kita, insya Allah. Maka tugas kita dua, sebagaimana di ujung ayat itu Allah mengatakan bagaimana, wa huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha penyayang. Kenapa? Bicara musibah, bicara madarat, bicara bencana, kemudian Allah menutup ayat ini dengan menyebut Asmaul Husna, Al-Ghafur, maha pengampun, karena kita berharap dengan bencana musibah ini kita selalu bermuhasabah dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita udah banyak istighfar belum? Udah muhasabah belum? Hoi, Assalamualaikum. Melek, ngantuk, udah ngopi? Belum? Masya Allah. Orang bojong gede jam segini belum ngopi. Udah baca istighfar belum?
Banyak istighfar kepada Allah. Bencana ada di mana-mana. Kita mungkin sekarang nggak kena, tapi bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan. Wallahu a'lam bis-shawab. Semua bencana ini harus membimbing kita untuk kita selalu bermuhasabah. Wa huwal ghafur. Mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim. Kenapa Allah menyebut nama yang kedua Ar-Rahim? Dia yang Maha Penyayang, karena Allah ingin dengan adanya bencana, dengan adanya musibah, dengan adanya kesulitan yang menimpa saudara-saudara kita menunjukkan empati. Allah akan mewujudkan namanya Ar-Rahim, dan kita meneladani Asmaul Husna Ar-Rahim ini dengan cara bagaimana? Dengan cara kita peduli, mengulurkan bantuan, berempati, minimal kita mendoakan saudara-saudara kita, insya Allah. Kata Nabi SAW, Ar-Rahimun yarhamuhum man fil ardi wa yarhamuhum man fis sama. Orang yang saling berkasih sayang, maka dia akan disayangi oleh Allah, oleh para malaikat, amin, dan akan dikasihi oleh orang-orang penduduk bumi, amin ya rabbal alamin. Ini tentang musibah, bencana. Ini baru mukadimah. Masih kuat, sabar, insya. Kata Pak Kiai Faisal tadi, ceramahnya terserah, bebas, kultur, kuliah 70 menit. Siap? Kuliah terserah antum. Siap? Insya Allah. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang ingin mendapatkan rahmat Allah? Ada yang mau rahmat Allah? Angkat tangan. Rahmat Allah ada yang mau? Rahmat Allah, rezeki lancar, amin. Rahmat Allah bisa kita pergi haji, amin. Rahmat Allah bisa kita pergi umrah, amin. Rahmat Allah anak kita pinter-pinter, amin. Rahmat Allah suaminya setia, amin. Rahmat Allah suaminya kagak selingkuh, amin. Rahmat Allah istrinya baik sama suami, amin. Istrinya kagak suka kagak suka utang. Utang suami, utang ibu bukan? Ngaku? Bukan. Pak Ustaz enak aja, suami gue yang utang, masa kita yang nanggung? Utang istri, utang suami? Iya katanya. Enak aja loh. Utang suami bukan utang istri, utangnya suami. Rezeki suami, rezeki istri makan sendiri. Hebat amat ini perempuan ya, sakti loh perempuan ini. Tapi banyak yang merasa kurang. Banyak yang merasa kurang ini, kurang duit belanja, pada utang, tagihan dibayarin sama suaminya. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, dapat tetangga yang baik, tetangga yang soleh? Siapa yang ingin dapat rahmat Allah, punya teman yang baik, punya teman yang gak pernah suka ngutang sama kita, amin ya Rabbal. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat, satu saja syaratnya: jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan.
Susah Pak Ustaz, dalilnya mana? Ayat yang biasa dibaca. Kalau maulid baca ayat ini diulang-ulang. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian itu tauladan yang sempurna. Untuk siapa tauladan yang sempurna itu? Yang ada pada diri Rasulullah SAW, liman kana yarjullah, buat orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah, buat orang yang ingin betul-betul mendapatkan kemuliaan dari Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, ingat kepada hari akhirat. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, kita ingin mati kita nanti dalam keadaan husnul khatimah, satu syaratnya, jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, insya Allah. Pak, udah kenal siapa Rasulullah? Udah kenal belum? Udah baca sirah Nabi? Sirah Nabi udah baca? Dibaca sirah Nabi, dibaca riwayat sejarah perjuangan Nabi, insya Allah. Saya ingin mengutip satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim. Woi, disebut nama Nabi diam baik orang pada gede. Ya Rasulullah, sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Jangan kita jadi orang pelit, jadi orang bakhil. Disebut nama Nabi nggak mau baca selawat, itu orang bakhil, medit, kedut, bakhil. Kata Rasulullah SAW, nggak mau berselawat kepada Nabi kalau disebut namanya. Ya Rasulullah, Ayyun nasi asyaddu bala'an,